Ketika kita fokus pada penyesalan masa lalu, maka kita tidak akan memiliki hari ini untuk bersyukur. Maka syukurilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja ada kebaikan di dalamnya satu hari nanti. Bersama saya di sini tidak sendirian, karena saya selalu ditemani oleh Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Oki. Sehat Mbak? Sehat, siap mendengarkan curahan hati sahabat kita Dan pagi ini. kita semua juga siap mendengarkan ulasan-ulasan dari Mbak Vera, karena saya belajar banyak dari Mbak Vera. Jangan salah, saya belajar agamanya banyak di sini. Sama-sama belajar. Baik Mbak Vera, hari ini kita langsung saja memanggil sahabat perempuan kita yang pertama yang ingin bercerita kisah hidupnya kepada kita semua. Langsung saja kita panggil Mbak Revi. Silakan Mbak Revi. Selamat datang Mbak Revi. Ya, silakan. Halo, selamat datang dan Silakan bergabung. duduk. Silakan yuk. Baik, Mbak Revi apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Memiliki suami yang hobinya menikah siri. Berarti seperti apa ya jenis suami seperti itu? Penasaran, pengen tahu. Memangnya kenal suami, ceritanya gimana sih? Kok bisa suaminya seperti itu? Waktu saya pergi umroh bersama keluarga ke Tanah Suci sana, di sana dia kenal sama suami saya. Ya, Mbak kenal sama laki-laki, Itu, dikenalkan oleh keluarga. iya. Baik, kemudian Saya dikenalin, terus dia mau ngelamar saya dengan keluarga saya, dan saya pulang ke Indonesia, menikah di Indonesia dengan dia. ketika Mbak pergi umroh dikenalkan dengan seorang laki-laki Indonesia atau laki-laki Indonesia. Laki-laki Indonesia Iya. yang bermukim, yang bertempat tinggal Di sana dan bekerja di sana di Saudi. di Arab Saudi. Iya. Kemudian perkenalannya berapa lama sehingga memutuskan untuk menikah? Cuma 1 bulan. Berkenalan selama 1 bulan di Iya. Mekah itu, Iya. di Arab Saudi itu. Iya. Baik, setelah itu kemudian pulang ke Indonesia, Menikah di Indonesia. menikah di Indonesia. Kemudian Setelah menikah di Indonesia, dia pulang ke Saudi dan saya disuruh berangkat ke Saudi, suruhnya samper dia ke sana. Dia bilang, kamu datang ke Saudi sini, saya tinggal bersama saya. Terus saya berangkat sana, berumah tangga di sana dengan dia selama 5 tahun. Dan sekarang ini di Indonesia baru 2 tahun. baik, Ibu menikah selama 5 tahun. Sebelumnya Berumah tangga di Berumah Saudinya tangga. itu Baik. 5 tahun di sana saya tinggal bersama dia. baik. Kalau boleh tahu dalam waktu 1 bulan, apa yang membuat Ibu pada akhirnya yakin untuk menikah dengan laki-laki tersebut? Karena saya pikir dia lebih dewasa dari saya, dari umur. Saya pikir seperti itu. Kemudian? Waktu itu dia usianya berapa? Beda 10 tahun. 11 tahun, 10 tahun. Ibu saat itu Saya berusia 16 tahun. 16 tahun, menikah dengan laki-laki berusia 26 Iya. tahun. Keluarga setuju kedua belah pihak Iya. dan saling mengenal kedua belah pihak. Baik, setelah menikah bermukim di Arab Saudi berumah tangga selama 5 5 tahun. Apa yang terjadi ketika dalam 5 tahun masa pernikahan? Terjadi ya kekerasan seperti itu. Waktu pertama saya datang, saya pikir dia yang jemput saya di bandara, tapi ternyata orang lain yang jemput saya. Setelah saya tanyakan, kenapa kamu tidak bisa jemput saya lagi ada urusan di luar. Nah, saudara saya datang menanyakan saya, siapa yang jemput kamu di bandara? Saya bilang orang lain, bukannya suami saya. Nggak tahu tuh dia pergi kemana. Setelah saudara saya pulang, langsung saya dipukulin sama dia. Di situ saya tahu kenapa jadi kasar dengan saya bilang. Dia kan 1 bulan menikah dengan saya di Indonesia nggak seperti ini. Di situ saya mulai rasa kok beda gitu dengan saya, seperti itu. Mohon maaf, Ibu dijodohkan kah atau Ibu pilih sendiri laki-laki itu? Saya dijodohin juga, dikenalin juga, jadi nggak sempat pacaran gitu. Baik, pada akhirnya Ibu mau karena melihat orang ini kelihatannya baik, Baik. soleh, Iya, mapan, dan ngerti dia agama ngerti seperti itu. agama. Baik, tapi ternyata ada kekerasan. Iya. Apa yang membuat suami melakukan kekerasan? Apa pemicunya? Ya seperti misalnya saya bangun dia, misalnya
bangun, katanya kamu mau kerja. Iya nanti setelah kesiangan. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Dan dia menampar saya seperti itu. Pernah juga saya nggak sengaja ketemu dia di rumah saudaranya dengan satu acara. Saya bilang kamu nggak. Dia bilang sama saya, kamu di sini? Iya, saya di sini. Saya bilang gitu. Kamu juga di sini? Iya. Terus kata kawannya itu bilang dengan saya, dia bilang mungkin dia mencari kamu di sini. Saya bilang saya tidak mencari dia. Baik. Saya bilang gitu. Terus langsung saya dibawa pulang, langsung dipukulin sama. Baik. Ya, terus saya nanya. Setelah menikah selama berbulan-bulan kemudian ada kejadian apa? Ketahuan suami seperti apakah? Punya istri lain kah atau seperti apa? Dia waktu itu nggak pulang. Dia bilang dia nggak pulang. Nah, terus dibilang sama saudaranya, kenapa suami kamu nggak pulang ya? Mungkin di tempat istri yang lain. Kaget di situ. Iya. Setelah 4 bulan pernikahan pun saya kaget bahwa dia punya anak 1. Yang tinggal sama-sama di Arab Saudi? Enggak, tinggal di Indonesia. Itu dengan hasil nikah siri dengan wanita lain. Baik, baik. Kita nanti akan mendengar cerita lagi dari Mbak Revi selanjutnya seperti apa. Tapi sebelum mendengarkan kalimat-kalimat atau komentar dari Mbak Vera, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.